Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Tadris Biologi 6A Lingkungan akan mempresentasikan jawaban-jawaban kami dari kelompok 3 yang pertanyaannya pendekatan dasar pengelolaan kualitas lingkungan. Sebelum kami mempresentasikan jawaban, kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri, Muhammad Rizky Wahyu Pradana, dengan nomor NIM 12208183085. Dan rekan saya, perkenalkan, saya binti Afifatul Rahmania dari kelas T-Bio 6AL dengan NIM 12208183153. Perkenalkan, nama saya Fitria Anggraini dari Tadris Biologi 6AL dengan nomor NIM 1220818308367. Nama saya Muhammad Agus Wijayanto dengan nomor NIM 12208183087. Saya Nurul Azizah Hudel Maula dengan NIM 12208183083. Saya Ratna Dewi Mahayani dari kelas Tadris Biologi 6AL dengan nomor NIM 122081831835150. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 mengenai Carrying Capacity Approach atau pendekatan kapasitas daya dukung. Dengan pertanyaan, jelaskan apa saja yang harus diperhatikan dalam menentukan daya dukung lingkungan dan faktor apa saja yang berpengaruh dalam daya dukung lingkungan. Untuk jawaban kami, dalam menentukan daya dukung lingkungan dapat dilihat dari dua sisi, di antaranya yang pertama dari sisi ketersediaan, yaitu dengan melihat karakteristik wilayah, potensi sumber daya alam yang ada di suatu wilayah. Kemudian dilihat dari sisi kebutuhan, yaitu dengan melihat kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya dan arahan kebijakan prioritas suatu wilayah. Daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam perencanaan tata ruang dimaksudkan agar pemanfaatan ruang tidak sampai melampaui batas-batas kemampuan lingkungan hidup dalam mendukung dan menampung aktivitas manusia tanpa mengakibatkan kerusakan lingkungan. Selanjutnya, konsep dan metode pengukuran daya dukung lingkungan memiliki banyak definisi, namun kesamaannya adalah bahwa daya dukung selalu memperhatikan perbandingan dan keseimbangan antara ketersediaan dan permintaan, dan kesemuanya disesuaikan dengan tujuan yang diinginkan. Kemudian, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi daya dukung lingkungan, yaitu yang pertama ada ketersediaan bahan atau material, kemudian ada ketersediaan energi, selanjutnya akumulasi produk limbah dan tempat pembuangan akhir sampah, dan yang terakhir ada interaksi di antara organisme-organisme. Nah, ini yang saya jadikan sebagai sumber rujukan. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana pengaruh pendekatan daya dukung lingkungan jika dikaitkan dengan adanya perbedaan lahan? Untuk jawaban dari kami, daya dukung lahan itu sendiri merupakan kemampuan suatu lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia. Misalnya untuk daya dukung lahan pada agraris atau pertanian yang pada dasarnya bergantung pada presentasi lahan yang dapat dipakai untuk pertanian, dan besarnya hasil pertanian itu sendiri berdasarkan persatuan luas dan waktu. Selain dijadikan sebagai lahan pertanian, lahan di suatu daerah juga digunakan sebagai pemukiman dan aktivitas sosial ekonomi yang lain, sehingga semakin tinggi jumlah penduduk akan menyebabkan kebutuhan lahan untuk semakin tinggi, dan hal ini akan menyebabkan terjadinya penurunan daya dukung lahan akibat berkurangnya lahan yang dijadikan aktivitas masyarakat.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin besar atau luas presentasi lahan yang digunakan, maka semakin besar pula daya dukung lingkungan daerah tersebut. Ini yang saya jadikan sebagai sumber rujukan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 tentang end of pipe treatment atau pengelolaan limbah yang terbentuk. Soalnya, masih efektifkah strategi konvensional dalam pengelolaan limbah didasarkan pada pendekatan pengelola limbah yang terbentuk atau end of pipe treatment digunakan untuk saat ini? Jelaskan pendekatan apa yang cocok untuk menggantikan pendekatan end of pipe treatment jika pendekatan ini sudah tidak efektif. Jawaban kami adalah konsep ini tidak dapat sepenuhnya memecahkan permasalahan lingkungan yang ada, sehingga pencemaran dan perusakan masih terus berlanjut. Hal ini disebabkan karena dalam prakteknya pelaksanaan konsep ini menimbulkan banyak kendala, misalnya tentang baku mutu lingkungan, masalah pembiayaan, serta masih rendahnya tingkat kesadaran pelaku pencemaran, sehingga konsep ini bukan cara yang efektif dalam mengelola lingkungan. Maka pendekatan yang digunakan saat pendekatan end of pipe treatment ini tidak terlalu efektif adalah dengan pengelolaan lingkungan yang telah dirubah ke arah pencegahan pencemaran yang mengurangi terbentuknya limbah dan memfasilitasi semua pihak untuk mengelola lingkungan secara hemat biaya serta memberikan keuntungan baik secara finansial maupun non-finansial. Terima kasih. Pertanyaan kedua yaitu tentang end of pipe treatment atau pengelolaan limbah yang terbentuk. Di sini dari kelompok 3 menanyakan yaitu apakah upaya pengelolaan pencemaran yang dilakukan oleh industri secara end of pipe treatment dapat menyelesaikan permasalahan secara tuntas. Akankah di sisi lain dapat menimbulkan risiko-risiko yang kurang menguntungkan bagi industri itu sendiri? Akan saya jawab. Pada dasarnya industri-industri besar yang terkenal pengelolaan limbahnya kebanyakan yang saya tahu sudah sesuai dengan peraturan dan juga sudah tidak mengganggu untuk lingkungan hidup. Dan bahkan keberhasilan mereka ini menjadikan nama mereka menjadi semakin besar. Saya ambil contoh saja misalnya dari pabrik PT Amerta Indah Otsuka. Nah, di sini mereka melakukan dua cara dalam melakukan pengelolaan limbahnya, yaitu dengan dua cara. Yang pertama, rework, dan yang kedua, waste work treatment plan atau WWWTP. Nah, proses rework. Nah, proses ini itu dilakukan saat menangani label yang rusak atau tidak sesuai standar produksi. Nah, yang kedua yaitu proses WWTP yang dilakukan untuk menangani limbah cair bekas produksi sebelum dibuang. Nah, secara detailnya itu limbah cairan Pocari Sweat diolah dengan sistem wastewater treatment plant. Selain itu, limbah cair Pocari Sweat juga diterapkan untuk penyiraman tanaman dan pengisian air pada kolam ikan di sekitar pabrik. Sedangkan pada limbah padat dari produk Pocari Sweat yang berupa botol kemasan, limbah botol ini sebelum didaur ulang dilakukan penghancuran botol oleh pihak pabrik yang dilakukan di luar pabrik. Nah, akan tetapi walaupun pihak pabrik sudah menerapkan dengan sistem seperti itu, tapi sudah cukup bagus ya menurut saya. Tapi saya ini juga mempunyai sebuah pemikiran. Nah, ini kenapa setiap botol yang dibeli tidak dikembalikan ke pabriknya saja untuk didaur ulang lagi? Mungkin dengan hal seperti ini bisa sedikit mengurangi limbah botol plastik yang sudah diproduksi oleh limbah tersebut. Ini rujukan saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 mengenai cleaner production approach atau pendekatan produksi bersih. Dengan pertanyaan, setiap proses cleaner production approach dalam sebuah industri pasti ada petunjuk yang telah ditentukan.
apakah yang dilakukan industri tersebut untuk mencegah terjadinya kerusakan vegetasi riparian di sekitar pabrik industri, dan apa kebijakan yang dilakukan untuk mengantisipasi jika terjadi kerusakan di sekitar pabrik. Untuk jawaban dari kelompok kami yaitu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah kerusakan vegetasi riparian di sekitar pabrik industri dan kebijakan yang dilakukan untuk mengantisipasi jika terjadi kerusakan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan konservasi ekosistem riparian. Untuk melindungi keberlangsungan fungsi wilayah riparian, sebenarnya di setiap negara itu telah mengeluarkan peraturan yang berbeda. Misalkan di Indonesia sendiri memiliki peraturan untuk memelihara dan mempertahankan sempadan sungai. Kemudian yang kedua, rekayasa ekosistem riparian. Strategi yang dapat diterapkan pada riparian atau sempadan sungai yaitu restorasi kawasan atau dengan rekayasa sempadan sungai yang bertujuan untuk mengkonservasi kawasan sempadan sungai dengan mengupayakan konservasi kawasan sempadan yang sudah dipadati oleh permukiman menjadi bentuk-bentuk riparian yang lebih berwawasan lingkungan. Adapun pendekatan dalam penyusunan manajemen landscape riparian adalah konsep restorasi sungai atau naturalisasi sungai. Konsep tersebut bertujuan untuk mengembalikan sungai dan zona riparian pada kondisi alami hingga perlindungan pasca restorasi. Adapun cara yang dapat dilakukan, yang pertama dengan penanaman kembali kawasan riparian sungai, yang kedua pelebaran bantaran banjir, dan yang ketiga konsep pembentukan kelokan sungai yang ditujukan pada sungai yang telah mengalami pelurusan atau normalisasi. Berikut daftar rujukan yang kami ambil. Sekian, terima kasih. Yang kedua mengenai cleaner production approach, yaitu pengaplikasian cleaning production approach nantinya limbah pabrik yang dibuang ke lingkungan apakah memang sudah layak buang atau masih ada tahapan yang lebih lanjut. Kemudian apakah pengaplikasian teknologi ini bisa digunakan dalam jangka panjang dan bagaimana efek jangka panjang yang terjadi pada lingkungan buangan limbah tersebut. Kelompok kami akan memberikan salah satu contoh mengenai cleaner production approach, yaitu instalasi pengolahan air limbah dari industri batik. Nah, sebelum air limbah dari pembuatan industri batik itu dibuang langsung ke alam, air limbah akan mengalami beberapa proses pengolahan. Mulanya, air limbah dari proses pembuatan batik itu akan ditampung dalam bak penangkap lilin untuk diendapkan. Nah, endapan lilin akan diambil, kemudian digunakan lagi untuk membuat batik. Kemudian air limbah akan dialirkan ke dalam bak pengendapan dan ekualisasi. Nah, dalam bak pengendapan dan ekualisasi ini, air limbah akan mengalami proses homogenisasi kandungan zat organik ataupun non-organik. Selain itu, air limbah juga diendapkan. Nah, kemudian air limbah yang tersisa akan dialirkan menuju bak koagulasi dan flokulasi. Nah, dalam bak koagulasi dan flokulasi ini, air limbah akan mengalami proses kimiawi, di mana dalam bak itu sudah diisi tawas agar air limbah itu mengendap. Nah, endapan dari air limbah itu akan dialirkan menuju bak pengering lumpur, sedangkan zat cairnya itu akan dialirkan menuju bak anaerobik filter, di mana dalam bak itu sudah terdapat bakteri untuk menguraikan kandungan zat air limbah. Nah, kemudian air limbah akan dialirkan lagi ke dalam bak arang aktif, di mana di situ sudah berisi arang yang bertujuan untuk mengendapkan zat logam, untuk mengikat zat logam dan zat pewarna. Nah, setelah mengalami beberapa proses tersebut, air limbah sudah aman untuk dibuang ke alam. Di sini kita bisa mengetahui karakteristik limbah sebelum dan setelah diterapkan IPA batik. Saya ambil salah satu contohnya, yaitu BOD. Nah, sebelum dilakukan proses pengolahan air limbah batik
jika dibuang ke lingkungan itu mengandung 2050,0 mg per liter BOD. Nah, sedangkan kadar maksimum yang ditetapkan oleh pemerintah hanya 85 mg per liter. Nah, kemudian setelah diterapkan IPAL atau instalasi pengolahan air limbah yang dihasilkan oleh industri batik itu memiliki 26 mg per liter BOD. Nah, jadi sudah ada di bawah kadar maksimum yang ditetapkan pemerintah untuk dibuang ke alam. Kita bisa tahu parameter-parameter lainnya di sini. Kita bisa melihat gambar dari air limbah industri batik sebelum dilakukan IPAL dan setelah dilakukan IPAL. Kemudian saya akan menjawab pertanyaannya, yaitu yang pertama, apakah limbah dari cleaning production approach sudah layak dibuang? Jawabannya sudah. Yang kedua, apakah masih butuh tindak lanjut? Kami rasa tidak. Yang ketiga, apakah pengaplikasian teknologi cleaning production approach bisa digunakan dalam jangka panjang? Jawabannya bisa, selama tidak ada pembaruan teknologi atau inovasi terbaru. Yang keempat, bagaimana efek jangka panjang dari limbah? Efek jangka panjangnya yaitu menyebabkan penyakit dan pencemaran lingkungan. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa mencari jurnal ini. Terima kasih. Poin yang kami bahas selanjutnya adalah Sustainable Consumption and Production atau SCP, atau dalam bahasa Indonesia adalah produksi dan konsumsi berkelanjutan. Adapun soal yang pertama dari kelompok 3 adalah strategi 10 tahun SCP Indonesia adalah quick wins, mencangkup beberapa program yang berorientasi pada aksi dan dampak yang membawa perubahan signifikan dengan indikator yang tangible, terukur, terverifikasi dengan peran aktif berbagai pihak, pemangku kepentingan termasuk kelompok warga masyarakat. Usulan tahap awal berupa green building, green procurement, green industry, dan green tourism. Adapun pertanyaannya yaitu, jelaskan masing-masing program usulan tahap awal di atas dan program apa yang sudah terrealisasi di Indonesia. Baik, kami akan menjawab. Sebelum menjawab, kami akan memperkenalkan atau menjelaskan dulu apa itu SCP atau Sustainable Consumption and Production. SCP sendiri merupakan salah satu goals atau tujuan dari SDGs atau Sustainable Development Goals pada poin nomor 12. Nah, secara umum SCP ini adalah sebuah pendekatan atau sesuatu usulan untuk melakukan produksi dan konsumsi secara berkelanjutan. Maksudnya berkelanjutan itu adalah dapat digunakan dalam masa kini ataupun masa depan. SCP ini tidak hanya berlaku pada sektor lingkungan saja, namun juga lintas sektor. Nah, dalam soal tadi, kami disuruh menjelaskan usulan tahap awal pada 4 poin ini dan juga apa yang sudah terrealisasi di Indonesia. Yang pertama adalah green building. Green building yaitu perencanaan bangunan untuk membuat hidup lebih baik dan memenuhi kebutuhan generasi berikutnya atau berkelanjutan, khususnya yang berkaitan dengan kelestarian alam, kesehatan, dan juga sosial. Nah, dalam hal ini green building itu secara garis besar adalah kita membuat atau program yang membuat bangunan dengan fungsi yang berkelanjutan, namun juga tetap menjaga kelestarian alam, kesehatan, dan juga sosial. Dalam hal ini, green building dapat kita temukan pada program kerja atau peraturan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan atau PUPR dan juga Kementerian Lingkungan Hidup. Selanjutnya adalah green procurement.
yaitu adalah sebuah pengembangan kebijakan pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan dengan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjamin terlaksananya pembangunan berkelanjutan. Nah, dalam hal ini adalah kebijakan, seperti contoh pada lingkungan di sektor lingkungan hidup atau Kementerian Lingkungan Hidup dan lain-lain itu mengadakan sebuah kebijakan eco-label, sehingga dalam penandaan eco-label tersebut itu menandakan bahwa produk tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang ramah lingkungan dan berkelanjutan atau berhubungan dengan SCP sendiri. Adapun beberapa kementerian yang ikut dalam Green Procurement itu ada Kementerian Lingkungan Hidup, ESDM, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan LKPP. Yang saya sebutkan di sini tidak semuanya, hanya beberapa contohnya. Yang selanjutnya adalah Green Industry atau industri berwawasan lingkungan yang menyelaraskan pertumbuhan dengan kelestarian lingkungan hidup untuk mengutamakan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam serta bermanfaat bagi masyarakat. Ya, seperti penjelasannya, yaitu industri yang berwawasan lingkungan. Dan kebijakan ini juga dipegang dalam ranah Kementerian Perindustrian. Selanjutnya poin yang keempat yaitu Green Tourism, atau di sini adalah Ecotourism dan Sustainable Tourism, atau konsep mengunjungi suatu tempat sebagai wisatawan yang berusaha membuat dampak positif terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi. Di sini Green Tourism atau Sustainable Tourism itu banyak digalakkan di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Untuk penjelasannya terrealisasi kita bahas selanjutnya. Nah, adapun dari keempat program ini atau keempat poin ini yang sudah terrealisasi di Indonesia adalah sebagai berikut. Ini kami sampaikan hanya beberapa contoh yang sudah terrealisasi. Sebenarnya banyak, semuanya sudah terrealisasi, cuman kita berikan contoh yang beberapa saja. Yang pertama untuk green building, yaitu pengadaan atau sertifikasi Green Toll Road Indonesia pada 2020. Di sini yang bertanggung jawab adalah Kementerian PUPR dan lembaga sertifikasi Green Building Council Indonesia. Ini sudah terrealisasi pada tahun 2020, yang dimana pembangunan tol ini telah memiliki kriteria Sustainable Consumption and Production. Lalu selanjutnya adalah Green Procurement atau kebijakan, yaitu eco-label. Di sini kami memberi contoh yaitu eco-label pada kertas HVS, pada produk Sinar Dunia, Bola Dunia, itu kalian temukan ada sertifikat atau eco-label ramah lingkungan. Ini telah diatur langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Lalu selanjutnya adalah Green Industry. Green Industry itu di sini kami memberi contoh dari Kementerian Perindustrian, yaitu penerapan standar industri hijau yang mulai digalakkan di sini adalah pada acara penganugerahan penghargaan industri hijau pada tahun 2018 oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Dan yang terakhir adalah Green Tourism. Ini digalakkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tahun 2019, yaitu Indonesia Sustainable Tourism Award, yang salah satu tempat pariwisata yang mendapatkan award adalah Kampung Naga di Jawa Barat. Nah, ini tadi adalah penjelasan dari pertanyaan nomor 1. Next. Adapun pertanyaan nomor 2 yaitu apa saja kriteria eco-label untuk sertifikasi produk ramah lingkungan dan pengadaan barang atau jasa ramah lingkungan untuk penerapan konsumsi berkelanjutan
sesuai perangkat penerapan SCP yang telah dikembangkan oleh KLH atau Kementerian Lingkungan Hidup. Di sini kami akan memberi satu contoh, yaitu pada penggunaan barang, yaitu pada ekolabel kertas HVS. Nah, pada gambar di samping ini terdapat logo atau ekolabel dari kertas HVS merek Bola Dunia yang mendapatkan sertifikasi ekolabel tipe 1, yaitu pemberian ekolabel oleh pihak ketiga kepada produk yang memenuhi seperangkat persyaratan yang telah ditetapkan. Jadi, ekolabel tipe 1 ini yang dikeluarkan oleh BSN KAN. Karena ada juga ekolabel tipe 2 yang dikeluarkan oleh lembaga lain. Nah, sertifikasi kertas HVS ini ekolabelnya telah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia nomor 7188.1.3 tahun 2016 tentang kriteria ekolabel bagian 1 kategori produk kertas, seksi 3 kertas cetak tanpa salut dan kertas multiguna. Adapun kriterianya saya jelaskan di file lain karena cukup banyak. Nah, di sini ini file dari Standar Nasional Indonesia. Kita langsung ke bagian kriteria untuk pemenuhan ekolabel kertas HVS atau kertas salut. Nah, pertama, secara garis besar kriterianya itu terdapat pada aspek lingkungan, dan juga ada persyaratan dan juga ada metode uji atau verifikasi. Poin yang pertama yang perlu diuji itu adalah penggunaan bahan bakunya. Di sini penjelasannya. Yang kedua adalah penggunaan bahan kimia, aditif kertas. Yang ketiga adalah pembuangan air pasi atau wet water di wet water recovery system. Yang keempat adalah pemakaian air dan energi. Selain itu juga ada pengolahan limbah cair atau limbah dari produksi kertas tersebut sebagai persyaratan tambahan terhadap ketentuan peraturan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Selain itu juga ada persyaratan umum untuk pemenuhan kriteria, yaitu yang pertama adalah aspek peraturan perundang-undangan pengelolaan lingkungan hidup, yang kedua adalah sistem manajemen lingkungan, ketiga mutu produk, keempat sistem manajemen energi, kelima bahan kemasan. Nah, itu tadi adalah kriteria-kriteria yang perlu dipenuhi dalam pemenuhan ekolabel. Dalam hal ini adalah pada produksi kertas. Baik, terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari kami kelompok 4. Terima kasih juga kami ucapkan pada Bapak dosen dan juga teman-teman yang sudah mensupport kami dan juga mendengarkan penjelasan dari kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.